Selamat sore saudara semua. Kali ini kita akan coba berbagi tentang keindahan ya dan budidaya tentang lohansu. Ini kebetulan ini ada saudara kita yang pakarnya nih sangat memahami tentang tanaman lohansu. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan hari ini berlimpah berkah, sehat, selamat, dan selalu bahagia. Gimana Pak Jenggot, Pak Ijal yang ganteng, tentang lohansu? Pohon langsung ini asalnya berasal dari negara Taiwan. Tapi kita pembeliannya waktu itu dari daerah Bogor. Kemudian kita kembang biakan. Ini kebetulan angkatan pertama, maka dia sudah sebesar itu pohonnya. Ini kira-kira berusia sekitar 9 tahun. Kemudian kita kembangkan. Itu masuk angkatan pertama. Sebesar ini dia. Pohon langsung ini ada kecocokan di daerah Tubaba, karena pohon langsung ini memang senang daerah panas. Kebetulan Tubaba ini daerah panas. Nah, setelah kita tanam di sini cocok, maka kita kembang biakan. Nah, itu adalah angkatan yang kedua. Bisa kita lihat. Angkatan pertama ini bisa diomongin indukan dari Taiwan. Ini indukan. Nah, kemudian kita kembang biakan menjadi angkatan kedua. Angkatan kedua itu ini udah berusia kira-kira pas dari rumah pengembang biakannya sekitar 4 tahun ini. Ini angkatan kedua ini. 4 tahun. Dari 4 tahun ini. Nah, yang perlu kita ketahui, pengembangan biakan pohon lohansung ini ada 2 macam. Ada yang dari buah, dia berbuah, dan ada yang stek. Jadi diambil pucuknya, kita stek. Sistem stek boleh. Oh, ini kalau yang ini termasuk yang dari biji atau dari stek ini, Pak? Ini dari stek, karena kita lebih enak dari stek. Kalau kami memilih yang lebih mudah itu dari stek. Karena kalau dari biji itu perawatannya juga kita agak lebih rumit ya. Karena kalau dari stek kami agak lebih mudah dan dia cepat berkembangnya. Kita di sini ini Tulang Bawang Barat ini kan salah satu pendobrak lohansu, ini paling banyak mengembang biakan, dan sementara ini yang paling cocok berkembang biak lohansu ini di Tulang Bawang Barat. Ada berapa jenis yang sudah bisa dikembang biakan di Tulang Bawang Barat ini, Pak? Untuk sementara ini yang paling kita banyak budidayakan dia jenis mawar. Sedangkan jenis langsung itu banyak, ada yang cicuan, ada yang lidah burung, tapi kebanyakan yang sudah kami ini jenis mawar. Ini jenis mawar. Yang ini jenis mawar ya? Ya, jenis mawar, karena udah terbukti juga jenis mawar ini cocok benar berkembang di daerah kita. Ini cukup banyak nih ya jenis mawar ya. Nah, jenis mawar semua ini. Mawar. Ini yang dari stek semua nih ya. Dari stek. Yang dari stek ini rencananya yang akan dibuat untuk bonsai atau untuk ditanam di taman, di halaman rumah, di taman atau di halaman rumah. Ya, sebenarnya tergantung dari ini kemauan si pemilik kan, kemauan yang kita mau kita kemanakan kreasi kita. Karena langsung ini salah satu prosesnya agak lama kalau untuk bonsai, tapi kalau untuk taman rumah dia ada keunggulan, karena dia ini termasuk daun majemuk, penyerapan monoksidanya lebih banyak gitu daripada tumbuhan lain. Kemudian hijau daun pucuknya ini nyegerin mata ini, karena dia punya hijau pupus.
Oh, jadi ini sangat bagus untuk ini ya, untuk apa namanya itu, untuk udara biar Ya, untuk ya. lebih segar gitu ya. Lebih segar. Karena ini tingkat penyerapan monoksidanya monoksida, karbon dioksida gitu ya. Iya, dia lebih kuat daripada tumbuhan lain. Berarti cocok bener ini Cocok. ditanam di daerah-daerah perkotaan juga cocok, Cocok, ya, Pak, yang sangat karena cocok. banyaknya kendaraan-kendaraan bermotor sehingga dia memancarkan menghasilkan karbon-karbon yang karbon monoksida, karbon. Nah, ini angkatan yang hasil kami stek ini baru berumur sekitar 6 bulan. Nah, ini udah 1 meter. Umur 6 bulan ini. Ini 6 bulan kurang lebih Ya. 1 sampai 1,5 meter ya. Ya, 6 bulan. Ini masih banyak, masih ribuan polybag ini yang belum kita pindah. Dari dia minta setelah proses ini pertama kita pakai polybag ukuran 0,5 kilo, kemudian bertahap dari ke 2 kilo sampai yang terakhir jenis karpet. Nah, jenis karpet itu untuk yang udah besar. Nah, karena keunggulan kalau kita pakai karpet ini, kontrol suplai pupuk atau penyuburan tanahnya lebih mudah kita kontrol. Ini yang sistem yang sudah di karpet ya, sudah agak besar ya. Jadi udah kita karpet. Iya. Terus yang jenis lain yang kita berhasil dan cocok dikembangbiakan di wilayah kita Tulang Bawang Barat ini, Pak. Jenis lidah burung ini. Ini jenis lidah burung, satu lagi jenis lidah burung. Tapi kok kelemahan lidah burung ini dia kurang rapat. Lain seperti mawar ini, dia lebih rapat daunnya. Jadi kebanyakan orang penghobi, khususnya penghobi bonsai, dia lebih menarik di mawar ini. Lebih menarik di mawar ya, karena dia lebih rapat. Daunnya lebih rapat. Sama mungkin ada ini, Pak, karena ada lebih keunggulannya dari batang atau dari daun atau Ya. mungkin kalau mawar ini kalau dia menjadi besar bisa kita lihat di pelataran parkir Islamic Center, itu jenis mawar semua. ini yang jenis lidah burung ya, Pak ya? Ya, ini jenis lidah burung ini. Jenis lidah burung. Jadi kalau yang sudah jadi bonsai itu bisa kita lihat di pelataran Islamic Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Oh, itu yang sudah bagus, yang jadi itu. sudah jadi ya, Pak ya? Ya. Itu ada di pelataran Islamic Center Tulang Bawang Barat ya, Pak ya? Ya. Ada kita kan ada yang sudah pengembangbiakan, yang pernah dikembangbiakan dengan biji ya, Pak ya. Seperti apa, Pak? Ini kebetulan di rumah pohon ya, Pak ya? Ya, pengembangan biak. Pengembangbiakan di rumah pohon. Nah, ini yang dari biji. Ini dari biji. Dari biji ini. Nah, dia sifatnya biji kayak gini. Nah, dia bunga kemudian kita makan ini seperti biji. Maka dia sifatnya seperti biji dia. Nah, ini seperti biji, bisa kita lihat. Oh. Kalau dari biji maka kami tidak mau proses pengembang dari biji, dia terlalu kecil. Dari kecil. Dan terlalu lama, Pak ya? Terlalu lama karena terlalu kita lama untuk kita harapkan. ya. Terus mungkin, Pak, ada faktor-faktor lain apa, mungkin dia banyak ketahanannya tentang air, tentang cuaca ataupun Ya karena untuk selama ini kita bisa masih sangat yakin bahwa Lohansung ini cocok benar di daerah Lampung ini, karena Lampung ini panas. Nah, dia penyerap senang dengan panas, tapi tidak juga boleh
nggak boleh kering, jadi dia tetap sirkulasi airnya tetap lancar, tapi dia panas nggak takut ya. Ya, sifat jenis tanaman yang membutuhkan panas, ekstra panas cuacanya. Oh, jadi ya kalau kebetulan cuaca di Tulang Bawang Barat ini panas, dia cocok Ya, dia cocok. mampu dia untuk bertahan ya, walaupun Ya, terkadang kita terlambat untuk apa namanya mungkin penyiraman ya, ya, Pak ya. ya, Apalagi terkadang musim hujan atau kemarau-nya cukup lama Pak ya. ya, ya. Oke Pak Ijal, yang terima kasih yang sudah memberikan penjelasannya, dan ini masih juga ada beberapa Kita yang sudah kita kembang biakan tuh ribuan itu. jadi sudah Ribuan berhasil konten. mengembang-biakan sudah ribuan ya. Ribuan lah. Tadi dari mulai yang sudah cukup besar ya, dan ini tadi dari mulai ada juga yang dari biji. Nah, ini yang umur 3 bulan ya, Ya, 3 bulan, tingginya sudah hampir 2 meter. Dan kalau saudara ingin melihat yang lebih bagus dan lebih indah sudah jadi itu, bisa saudara datang ke sini ke